Shalom, selamat pagi Jemaat Terus Mujizat. Kok kurang semangat ya? Shalom. Haleluya. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, saya percaya Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Saya tes lagi. Shalom Jemaat Terus Mujizat. Oh, luar biasa, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kita percaya, kita mau mengucap syukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Kita mau bawa pujian yang terbaik buat Raja segala Raja, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau lebih lagi siapkan hati dan pikiranmu untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati, awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang perkasa, memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau sungguh Allah yang sangat kami kasihi Tuhan. Pagi hari ini kami rindu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, baik umat-Mu yang di tempat ini yang mengikuti ibadah, bahkan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah. Sungguh hati kami merindukan-Mu Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau yang menguasai atmosfer di tempat ini, bahkan rumah di tempat hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sembahkan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kekayaan kami Tuhan, bukan karena Engkau memberikan semua yang ingin kami miliki Tuhan, tapi kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami pastikan kami datang pagi hari ini kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami pastikan Tuhan hati kami haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami pastikan kami menyembah-Mu dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Seperti Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami rindu Allah Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang memuaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami merindukan-Mu Allah Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Rohku. Mari rindukan Allah Roh Kudus melawat-Mu pagi hari ini. Jangan batasi kuasanya untuk melawat-Mu pagi hari ini. Hadirat-Mu, ini waktu-Mu Allah Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Waktuku datang untuk menyembah kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu,
Kami percaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau tenangkan hati kami Tuhan. Engkau berkata dalam tinggal tenang terletak kekuatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera sebab Engkaulah Yehova Shalom Tuhan. Engkaulah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu Engkau memberikan kami sukacita Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang rindu dilawat Tuhan, buka hatimu sembah Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan pagi hari ini. Sekiaralah, percayalah, saat kau datang kepadanya, Dia pasti akan memberikanmu terobosan demi terobosan. Minta spiritual breakthrough daripada Tuhan. Minta kehendaknya yang terjadi dalam hidupmu. Engkau gak akan mampu sendiri. Tapi bila engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi namanya. Saat kau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia Allah yang perkasa, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bangkitkan imanmu sembah Tuhan. Ini saatnya kami berdiri Tuhan. Ini saatnya kami mau menyatakan kami punya Allah yang besar, yang melebihi dari pergumulan kami. Kami punya Allah yang besar, yang melebihi dari setiap masalah yang harus kami hadapi. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami punya Allah Al-Shaddai, Allah yang besar. Sembah Tuhan. Saat kami berjalan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Kita percaya saat kita berada selalu di dalam hadirat-Nya, kita berlindung di bawah kepak sayap-Nya, amin. Sebab Dialah tempat perlindungan kita, Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Tinggi melintasi langit biru.
sebagai Raja Wali, melintasi langit biru. Meskipun banyak pergumulan, tapi kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Hanya ada satu namanya. Siapa namanya? Yesus. Hanya ada satu namanya. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Engkaulah sumber kuat kami, Tuhan. Sama kita, engkau Yesus, amin. Beribu lebah di sisi, berlaksa di sisi kanan, tak tertipu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah-goyah diraku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kalau sebentar Tuhan, anak-anak ini Tuhan akan masuk dalam gereja anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pengajaran mereka terima Tuhan, boleh memberkati kehidupan mereka, buat masa depan mereka Tuhan yang terima, buat masa depan mereka, buat hari depan mereka Tuhan. Mengenal akan Engkau Tuhan, semakin Engkau tambah-tambahkan atas kehidupan mereka. Bila Tuhan, masa pertumbuhan mereka Tuhan, masa kecil mereka Tuhan, bila semuanya itu Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Bila Engkau Tuhan senantiasa pimpin setiap langkah kehidupan mereka Bapa. Bila Tuhan Engkau juga Tuhan kakak-kakak pengajar Tuhan, bila setiap apa yang dipersiapkan Tuhan, bila Engkau urapan yang turun daripada Engkau Tuhan. Bila setiap apa yang diajarkan Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah gereja anak pada pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Tuhan atas ibadah gereja anak pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
berdoa syafaat buat bangsa negara kita Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, ada sampai dengan saat ini Tuhan, atas negara kami, atas Indonesia ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan beserta jajaran Tuhan. Bila setiap kepemimpinan mereka Tuhan, bahwa boleh membawa negara kami Tuhan ke arah kemajuan. Biarlah Tuhan setiap keputusan Dia ambil Tuhan, boleh memberkati setiap bangsa kami, negara kami ini, rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan segala apapun yang terjadi atas bangsa negara kami Indonesia ini semua seizin Engkau Tuhan. Bila Engkau berkarya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan, bila semuanya Tuhan Engkau Tuhan pelihara Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah milik-Mu dan Engkau akan berkarya atas bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada seluruh. Engkau berkati hamba Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Bapa. Bila nama-Mu yang ditinggikan, bila nama-Mu yang dimasyhurkan Tuhan atas negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, sedang berbeban berat, selang hidang sukacitanya. Bila Engkau berikan sukacita yang baru, Engkau berikan kekuatan yang baru, damai secara sukacita yang baru yang dapat Engkau Tuhan turun atas umat-Mu. Mereka saat ini sedang kekurangan Tuhan, biarlah Engkau tambahkan Tuhan, biarlah memberkati Tuhan. Dan saat ini sedang sakit, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan yang dapat Engkau Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Bapak, buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik dan prima daripada Engkau dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat-Mu yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami pergumulkan Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu, di dalam Engkau Tuhan, pasti ada kemenangan, pasti ada pembebasan daripada Engkau. Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan, Engkau Allah yang senantiasa memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti basahnya Tuhan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Terima kasih Bapa, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menjawab syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui QR atau bisa melewati nomor rekening BCA, dan jangan lupa untuk memberikan kode sehingga saat bendahara memberikan laporan, bendaharanya nggak bingung ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, bisa mengisi scan QR berikut, maka tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama bergabung bersama dengan pasukan doa Fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 sampai 4.45 via Zoom dan memakai link, dan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari sama-sama hadirilah ibadah hari Rabu 30 November, ibadah doa malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Louis. Bagi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bergabung di doa malam online dengan tema Building a Healthy Body, bagian yang kedua, tanggal 28 November sampai 2 Desember 2022 pukul 9 malam. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada oma opa, bisa aja untuk anak-anaknya, cucunya, atau mungkin tetangganya yang belum bergereja, yang lama juga tidak bergereja,
bisa hadir di dalam gereja anak yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 yang diadakan di lantai 3. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti retreat Jumat, nah ini waktunya kita untuk retreat, merefresh pikiran kita, memperbaharui roh kita ya. Nanti kita akan retreat tanggal 29 sampai 30 April sampai 1 Mei 2023 dengan biaya yang sangat murah, 550.000 ya. 3 hari 2 malam itu murah banget ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk retreat, mari sama-sama kita mau menabung ya. Tanda Anda mengikuti retreat adalah Anda menabung, berapapun yang Anda tabungkan, saya percaya kalau kita punya hati untuk ikut, pasti Tuhan tuh memberkati kok. Cuman tergantung kitanya rindu atau enggak. Kalau kita enggak rindu ya Tuhan enggak akan berkati ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, untuk informasi retreat ya, ini lokasinya di Arayana Hotel Resort and Trawas. Nah, ini fasilitasnya, dan untuk info selanjutnya bisa menghubungi Saudari Chelsea. Dan ibadah raya pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Daniel. Kita siapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jadi jemaat sama-sama makin kita katakan dengan iman, katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pada hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bersyukur Tuhan kami hari ini boleh sama-sama datang beribadah, memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan, muliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang pakai hamba-Mu ini ya Tuhan,
Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan ya Tuhan. Engkau yang layakkan, Engkau yang mampukan Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya benar datangnya daripada Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami hati yang mau belajar dan telinga seorang murid Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, saya diberi kesempatan pada hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Suatu yang sangat luar biasa, saya mengucap syukur karena pada dasarnya kehidupan kita ini fokusnya harus kembali lagi semuanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap kesempatan yang ada Bapak Ibu dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melayani Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Dimanapun, nggak harus di gereja Bapak Ibu, di keluarga juga bisa, di tempat kerja juga bisa, apapun bentuknya. Nah, sebelum saya memulai, saya mau masuk dulu Bapak Ibu. Ini belakangan ini lagi meriah-meriahnya dunia sepak bola ya Bapak Ibu ya. Ada yang mengikuti mungkin Piala Dunia? Luar biasa, jemaat Naros itu mujizat rohani semua, baca Alkitab terus sampai nggak tahu Piala Dunia main di Qatar ini ya. Ada yang ngikuti Piala Dunia? Oh puji Tuhan, saya kira semuanya baca Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Maleakhi terus setiap hari ini. Ya, nah Piala Dunia ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara Piala Dunia, 32 negara dalam satu kompetisi 4 tahun sekali, semuanya berjuang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan trofi Piala Dunia dan juga penghargaan di mata dunia. Itu sesuatu yang prestis Bapak Ibu. Kalau kita bicara dunia sepak bola, itu adalah keinginan setiap pemain. Bukan cuma sekedar main di klub, tapi dia kepengen untuk bela negaranya, untuk dia bisa bermain di kancah internasional dan kemudian dia boleh membawa negaranya untuk jadi juara. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu ya, semua negara ada pemain-pemain di dalamnya. Ya, itu adalah anak-anak terbaik dari setiap negara yang dikirim ke dalam kompetisi itu. Nah, kemudian apa target mereka ketika ada di sana? Tentunya pengen jadi juara, betul ya Bapak Ibu ya. Semuanya pasti pengen jadi juara. Nah, yang jadi masalah adalah untuk menjadi juara itu diperlukan apa di dalamnya? Ya. Jadi pemain-pemain yang sudah terkumpul dalam satu tim, persiapannya panjang. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ternyata mereka memerlukan yang namanya ada ketekunan untuk terus berjuang. Ya, fasenya itu banyak Bapak Ibu ya. Dari yang pertama fase grup dulu, mereka harus lewati itu, kemudian baru masuk ke fase knockout. Kalau kalah kemudian mereka akan tersingkir. Harus ada ketekunan untuk mau berjuang terus-menerus di dalam setiap pertandingan demi pertandingan demi pertandingan. Mau skornya berapapun mereka harus tetap berjuang. Karena mereka tahu untuk siapa mereka sedang berjuang. Ada ketekunan untuk mereka ini terus harus berjuang. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu, sebagai orang percaya ternyata kita juga harus memiliki hal yang sama. Kita harus punya yang namanya ketekunan dalam diri kita, karena kita tahu siapa yang kita ikuti Bapak Ibu ya. Kita tahu siapa yang kita ikuti, kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu siapa yang kita percaya. Kalau pemain-pemain tim nasional yang lagi berkancah di Piala Dunia hari-hari ini aja mereka tahu mereka berjuang untuk siapa. Dan lihat, kemarin saya lihat waktu pertandingan itu ya Bapak Ibu, ada yang kipernya loncat, pemain bertahan mau menyelamatkan bola, kipernya juga loncat, diambil bolanya, mukanya pemainnya kena dengkul sama kipernya, terkapar langsung. Sampai sebegitunya mereka berjibaku di negara masing-masing untuk memperoleh apa? Kemenangan. Karena mereka tahu, aku ini lagi membela negaraku, kayak gitu. Nah, apalagi kita Bapak Ibu, ketika kita ini sadar siapa yang kita ikuti, siapa yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita ini punya yang namanya ketekunan untuk mengikutnya. Siapa yang setuju boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ya puji Tuhan ya. Kita ini yang tahu bahwa ini lebih dari sekedar kita ini berjuang mengatasnamakan entah negara atau apapun, tapi ini Tuhan kita, pencipta kita Bapak Ibu. Betul ya? Kita harus memiliki yang namanya ketekunan untuk mengikutnya.
Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tekun mengikuti Yesus, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kita akan lihat ya Bapak Ibu ya, kalau Rasul Paulus itu bilang di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, saya akan bacakan secara cepat, multimedia mungkin bisa ditayangkan juga. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan yang mengatakan Bapak Ibu. Oleh karena itu, inilah kenapa kita harus tekun mengikut Tuhan. Ternyata bukan masalah hal yang sifatnya di dunia ini atau sementara Bapak Ibu. Kalau tadi kan dikatakan mahkota yang fana gitu ya, yang dikejar sama dunia ini. Semuanya akan berlalu, semuanya akan berakhir. Kalau penggemar sepak bola mungkin ya, Liga Champions ya, terus nanti basket, NBA juga ada kompetisi. Semuanya berlomba-lomba mendapatkan suatu piala, trofi, mahkota yang fana sifatnya. Hanya ya sampai di dunia ini saja. Bahkan itu pun nggak dibawa mati kok. Tapi kalau kita ini Bapak Ibu mengikut Yesus, mengikut Kristus, ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu, mau keadaannya seperti apapun. Nah, tadi saya waktu di awal sebelum pre-service, waktu Ibu Marta tadi menaikkan lagu pujian, tadi ku masuk ruang maha kudus. Itu saya di situ langsung, wah ini konfirmasi nih buat apa yang mau saya sampaikan di hari ini Bapak Ibu. Ya, kita akan nanti baca di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Coba kita baca dulu ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Kita baca bergantian Bapak Ibu, saya ayat 19, Bapak Ibu Saudara ayat 20 dan seterusnya sampai ayat 25 kita baca bersama yang di ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang percaya boleh katakan amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan yang hadir di tengah kita luar biasa. Nah, sekarang saya akan memberi judul di firman Tuhan pada hari ini adalah tekun mengikut Yesus Bapak Ibu. Sekali lagi bisa mungkin coba Bapak Ibu katakan 1, 2, 3, tekun. Iya, puji Tuhan. Nah, tekun mengikut Yesus. Kita lihat dulu dari latar belakang kitab Ibrani. Kenapa kok ayat 19 sampai 25 ini bisa muncul Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kita cek latar belakangnya, ternyata surat ini itu ditujukannya kepada orang Kristen Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya pengajaran mereka itu namanya Yudaisme Bapak Ibu. Ya, Yudaisme. Nah, kemudian mereka ini, orang-orang Yahudi ini, mereka ini menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya sampai hari ini pun juga mereka tolak itu Yesus sebagai Mesias. Nah, kemudian ada orang-orang Yahudi ini yang kemudian menjadi percaya pada Yesus. Ya, otomatis dia meninggalkan ajaran Yudaisme dengan seluruh tata cara ajaran yang ada di sana. Dia percaya kepada Yesus. Nah, kemudian yang terjadi adalah orang-orang Kristen Yahudi ini dihadapkan kepada tekanan yang begitu berat dan juga ada penganiayaan di sana. Jadi ada tekanan, ada penganiayaan yang membuat mereka ini akhirnya merasa kayak putus asa seperti itu. Harus seperti apa? Tekanan begitu berat. Karena orang Yahudi
dengan Yudaismenya, dengan adat istiadatnya itu sangat kuat Bapak Ibu. Sangat-sangat kuat sekali. Bahkan ketika seperti ada kisah seorang rabi, ya, dia ini ketika dia masuk penjara kemudian demi melakukan adat istiadat basuh tangan, waktu minumannya itu tumpah, terakhir kurang sedikit. Harusnya setelah makan Bapak Ibu, kalau airnya tinggal sedikit, minum dulu atau basuh tangan dulu? Minum dulu ya. Tapi ternyata yang dia lakukan enggak, basuh tangan dulu supaya jangan melanggar adat istiadat orang Yahudi. Sedemikian rupa adat istiadat itu begitu penting buat mereka Bapak Ibu. Nah, orang-orang Kristen Yahudi, orang Yahudi yang percaya jadi orang Kristen ini kemudian akhirnya mereka dapat tekanan. Ini membuat mereka akhirnya putus asa, terindikasi untuk bisa mundur dari imannya, kembali lagi kepada Yudaismenya. Nah, ini yang mereka hadapi. Oleh karena itu surat Ibrani ini ditulis untuk menjadi kekuatan buat mereka supaya mereka tetap percaya Bapak Ibu. Supaya mereka tetap berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, jadi ini bukan hal yang mudah tentunya buat orang Yahudi waktu itu, orang Yahudi Kristen. Karena mereka ini seperti ada di persimpangan jalan. Mana yang harus mereka pilih? Kalau mereka terus ikut Yesus, mereka akan dapat tekanan. Tapi kalau mereka mau kembali ke dalam Yudaismenya, kenyamanan jadi milik mereka. Ini jadi ada di persimpangan jalan yang mereka harus putuskan dan pilih dan hidupi dalam hidupnya. Bukan sekedar cuma dipilih dan diputuskan. Ada praktek hidupnya. Kalau mereka harus menerima tekanan ya harus diterima. Terima penganiayaan ya mereka harus mau terima juga. Terima apapun ya harus mau terima juga. Karena itu konsekuensinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita ini ya, kita harus belajar. Di zaman Romawi dulu juga begitu keras. Waktu saya juga pernah sampaikan juga di ibadah minggu yang pertama kali saya khotbah, bagaimana waktu itu mereka disiksa oleh Kaisar Nero, luar biasa orang Kristen itu ya. Nah, kita ini sejatinya sekarang ini kalau dibandingkan mereka ini belum apa-apa Bapak Ibu. Kita belum sampai bercucuran darah, dianiaya dan sebagainya belum sampai di situ. Nah, yang sekarang jadi persoalan adalah ketika masalah pergumulan datang, apakah kita tetap mau ikut Yesus, apakah kita tetap mau setia ikut Yesus atau enggak. Itu yang kita harus cek dalam diri kita. Nah, dalam ketekunan ini tuh sebetulnya ketekunan yang seperti apa yang Tuhan mau? Apa sih? Ketekunan yang model apa? Gimana supaya kita bisa ngerti ketekunan yang Tuhan maksud? Yang pertama, poin pertama di sini adalah miliki pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus. Jadi pertama, miliki pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus ada di ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan kupas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ayat 19 berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, jadi kita harus punya dulu Bapak Ibu pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus. Supaya kita ini ketika menjalani hidup sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita ini telah lunas dibayar dosa kita Bapak Ibu. Dan kita nggak hidup sembarangan. Kalau kita punya pemahaman yang betul akan hal ini, maka kehidupan kita akan hati-hati Bapak Ibu. Seperti yang di Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Terus apa itu? Supaya engkau hati-hati kan, ada berhati-hati dalam hidup ini. Nah, kalau kita tahu ini, hidup kita akan lebih, oh iya, aku sudah ditebus. Nah, kalau secara konteksnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di Ibrani 10 ini dari ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bahas secara cepat Bapak Ibu di sini. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ini merujuk kepada Yesus,
Masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sekarang kita bisa beribadah seperti ini, itu karena pengorbanan Yesus Bapak Ibu. Harusnya kalau masih dengan sistem korban, ini depan ini nggak bisa parkir sepeda motor, parkir mobil, nggak bisa Bapak Ibu. Apa yang di depan? Kambing, domba, sapi. Itu nanti jejer di situ. Nanti yang enggak ya burung tekukur jejer di situ. Rame Bapak Ibu nek ke gereja bawaannya koyok wah iki hewan-hewan mau persembahan terus ini. Karena apa? Itu tadi darah lembu, darah domba itu tidak bisa menghapuskan dosa. Kalau itu memang bisa, ya cukup sekali dipersembahkan kemudian nggak usah lagi. Tapi kenyataan apa? Setiap tahun Bapak Ibu, betul ya? Kalau tahun keberapa mereka setiap tahun akan mengadakan yang namanya idul, mempersembahkan korban. Tapi beruntungnya kita sebagai orang Kristen bahwa Yesus itulah korban yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya di ayat 10 tadi Bapak Ibu. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tadi waktu Bu Marta naikkan yang di pertama itu, ku masuk ruang maha kudus dengan apa? Darah anak domba. Siapa darah anak domba yang dimaksud? Yesus. Korban yang sempurna. Jadi betapa bersyukurnya kita ini kalau kita boleh datang beribadah. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang sepele Bapak Ibu. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib buat kita, nggak tebus dosa kita, nggak bisa kita sekarang kayak begini. Mau datang kepada Tuhan nggak bisa langsung seenaknya kayak begini, nggak bisa. Ada jalurnya lewat imam. Wong imamnya kalau berdosa masuk bisa mati. Sekarang bersyukurlah kita kalau kita bisa beribadah. Oleh karena itu ibadahlah dengan baik. Waktunya bekerja dengan baik. Waktunya beribadah dengan baik. Waktunya sekolah dengan baik. Lakukan setiap part dalam kehidupan kita itu dengan baik Bapak Ibu. Karena kita ini tanggung jawabnya sama Tuhan. Jadi mau sekarang kita waktunya di 10 perintah Allah ada perintah apa? Kuduskanlah hari Sabat. Kalau berarti waktunya ibadah saudara Bapak Ibu harus ibadah. Waktunya kerja, jangan dibalik. Waktunya ibadah kerja. Waktunya kerja tambah gak ibadah pasti. Yakin saya. Itu sudah pasti. Waktu kerja golek duit. Itu. Cuman masalahnya Tuhan tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Itu perintah. Bagian kita adalah melakukan. Nah kalau kita punya pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus, kita nggak akan hidup semena-mena, terserah kita mau ibadah gak ibadah, terserah gereja gak melayu kayak gitu ya. Gereja tetap di Pondok Chandra. Jangan begitu Bapak Ibu. Karena kita yang sesungguhnya kita yang perlu Tuhan. Kita harus tanamkan itu. Jadi kita harus punya suatu pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus. Ini yang akan menolong kita supaya kita ini bisa tahu apa yang Tuhan mau. Nah, tapi yang tadi di ayat dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ini jangan kemudian disalahpahami. Karena ada yang menyalahpahami. Aduh, saya sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Berarti ini kemudian free pass untuk kita berbuat dosa. Wah, itu keliru. Karena firman Tuhan juga menentang hal itu. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 1-2. Nah, mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi ketika kita ini sudah ditebus,
ternyata ini bukan jadi free pass, free access untuk kita kemudian hidup bebas, terserah kita. Buat dosa ya nggak apa-apa. Itu ibarat seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di sini yang punya anak bisa lambaikan tangan. Ya walaupun saya belum punya anak nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya nanti saya juga akan punya anak. Nah, jadi begini Bapak Ibu, itu sama halnya dengan gini. Ketika Bapak Ibu punya anak, ya, lagi main-main sudah diberitahu, ini pisau, ini gunting jangan dipakai mainan, nanti kamu luka. Tapi kalau anak ini juga dikasih tahu, ini ada obat merah kalau kamu kenapa-kenapa, tapi harus hati-hati. Nah sekarang pilihannya tinggal anaknya ini gimana Bapak Ibu. Kalau dia mau kemudian akhirnya karena ada obat merah gak apa-apa, main pisau terus, tersayat gak dia? Sakit gak Bapak Ibu? Sakit. Memang kasih karunia itu ada, tapi kalau kita terus buat dosa ya konsekuensi kita tanggung Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu Allah kita itu Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dosa ketika kita datang, kita minta ampun, diampuni. Tapi ternyata Tuhan ajarkan bukan jadi itu bebas buat kita untuk lakukan apa saja. Enggak. Dan kemudian Ibrani 12 ayat 14 bilang begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan jadi kita bisa semena-mena, suka-suka kita hidup, it's my life kata Bon Jovi gitu ya. Tapi bukan seperti itu ternyata Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita ini hidup itu terarah, teratur seperti itu. Dengan apa? Firman Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau kita paham pengorbanan Yesus, oh iya ternyata saya ini sudah ditebus, berarti hidup saya nggak bisa sembarangan lagi. Kemudian kita masuk di dalam poin berikutnya Bapak Ibu. Poin yang kedua, miliki ketulusan dan iman yang teguh. Ini ada di ayat yang ke-22 sampai 23, Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, yang kedua ini ternyata hati yang tulus dalam bahasa Yunaninya itu aletines. Itu ternyata punya arti benar. Miliki hati yang benar. Jadi hati yang tulus ini ternyata bicara soal apa? Hati yang benar Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jadi benar ini bukan menurut kita tapi menurut Tuhan. Menurut firman Tuhan, kacamatanya yang dipakai yang mana? Jangan sampai kita akhirnya benar itu kacamata kita pribadi. Lah manusia itu cenderung apa Bapak Ibu? Menganggap diri selalu benar. Makanya iblis kalau nggak bisa buat kita jatuh dalam dosa, dia akan membuat kita merasa paling benar. Nggak bisa ditegur, nggak bisa terima masukan, nggak bisa digini, nggak bisa. Selalu benar dan benar. Pokoknya aku ya wis iki trimoon, nggak mau ya wis minggat. Keras ya. Nah, ternyata kan bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini. Nah, punya hati yang benar. Jadi Tuhan itu mau supaya kita ikut Tuhan itu dalam kondisi hati ini harus disetting, hati yang benar, hati yang tulus. Jadi bukan ketika ikut Yesus mengharapkan berkat dan semuanya itu harus terjadi dulu baru kemudian kita mau ikut Yesus. Tapi kalau bagian pikul salib, pakailah kuk yang kupasang ringan. Aduh Tuhan, abote Tuhan. Tapi nek wayahe berkat, siapa yang mau diberkati angkat tangan semua langsung. Nah, itu sebetulnya kita harus mau terima dua-duanya Bapak Ibu. Di satu sisi proses harus jalan, di satu sisi juga ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kehidupan kita ini benar, Tuhan itu pasti senantiasa menyertai kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita punya hati yang tulus, kemudian hati yang benar, harus disertai juga dengan kemudian adalah iman yang teguh. Nah, sebelum saya masuk di iman yang teguh, masalah hati yang benar. Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, itu kita harus jaga. Kita udah benar nggak ya ini hati ini ya? Apakah ini sudah betul kita ini? Kita yang paling tahu itu ya kita sendiri Bapak Ibu.
Kita yang bisa lihat kepada diri kita. Kan nggak mungkin saya melihat hatinya Gabriel, walaupun dia adik saya setiap hari ketemu, ya nggak mungkin juga, mana tahu saya. Barangkali dia punya pikiran yang tersembunyi kan saya juga nggak tahu. Demikian juga dia ke saya, dia nggak tahu saya punya pikiran apa, perasaan seperti apa juga nggak tahu. Detailnya nggak tahu. Yang tahu siapa? Kita sendiri dan Tuhan. Nah itu kita harus jaga Bapak Ibu. Kemudian iman yang teguh. Ya, iman yang teguh ini ternyata dalam bahasa aslinya plerovoria ini sedang mengatakan berbicara soal kepastian. Jadi iman yang teguh itu iman yang memiliki kepastian. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan ini kita punya kepastian di dalamnya, itu berarti ada percaya yang sungguh-sungguh karena memiliki kepastian dalam Tuhan. Bukan iman yang tidak jelas atau tanpa arah Bapak Ibu. Ada sesuatu kepastian yang jelas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan keselamatan. Keselamatan itu seperti kita ini naik pesawat Bapak Ibu. Kita dari Juanda misal mau ke Jakarta. Kan tulisannya ada itu di tiketnya. Surabaya terus kemudian ke Jakarta. Jelas, alamatnya jelas. Ada kepastian yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kepastian itu kemudian kita jadi ya wis sembarang wis. Terserah saya mau hidup seperti apa. Kayak gitu, bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup seturut firman Tuhan. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu. Selanjutnya ini ya, mempraktekkan kasih. Ini di ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Nah, coba ini Bapak Ibu Saudara yang baca ya. 1, 2, 3. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ini ya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kasih yang seperti apa sebetulnya yang Tuhan itu mau untuk kita ini miliki Bapak Ibu? Ini tentunya tidak lari dari hukum kasih yang Yesus ajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa itu Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih yang seperti ini ternyata yang Tuhan mau. Jadi ketika kita ini mau tekun ikut Yesus, tekun yang seperti apa ya? Kita kasihnya itu bukan cuma sekedar kasih ya wis kasih, mari Yesus. Kasih apa ya mbok? Ngasih lemper, ngasih apa? Bukan ya Bapak Ibu ya. Bukan masalah soal hal itu. Ternyata kasih di sini kalau kita punya kasih kepada sesama seperti diri sendiri ya kasih lemper ya gampang Bapak Ibu. Betul ya? Nah, tapi Tuhan mau tuh standar kasihnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang pertama. Kalau yang lalu Pak Gembala sempat sampaikan ya, tubuh jiwa roh, jalurnya kan sudah dijelaskan kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, segenap hati ya, posisinya ada di roh. Rohnya harus connect dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian adalah jiwa. Ya. Kita harus lihat, cek pikiran-pikiran kita ini kayak gimana Bapak Ibu. Itu ternyata ketika kita mengasihi Tuhan itu melibatkan setiap aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Terus segenap akal budimu, rasio manusia. Tapi di dalam Roma 12 Tuhan juga katakan firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu bicara apa? Tubuh. Jadi Tuhan itu mau kita ini all out sama Tuhan, kasih semuanya. Tubuh, jiwa, roh. Jangan kemudian kita bisa-bisa, waduh Tuhan sing iki si angel Tuhan. Enggak, Tuhan maunya kita supaya bertumbuh di dalam kasih yang seperti itu kepada Tuhan. Dan kemudian kepada sesama adalah seperti mengasihi diri sendiri. Nah sekarang orang ngasih lemper Bapak Ibu. Belum tentu lempernya ini benar-benar lemper. Bisa ada something happen di dalam lemper itu. Kalau orang punya niat jahat bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Jadi bukan masalah. Nih. Bukan Bapak Ibu. Ini belum tentu isinya. Kemudian saya ketika ngasih ini, kalau saya punya niat jahat, tak isi macam-macam, bisa nggak Bapak Ibu? Atau mungkin motif yang lebih sederhana lagi. Saya misal mau ngasih Gabriel.
Terus saya panggil Obed sama Nathan. Rek, aku mau ngasihi. Tapi tolong ya rekamno, cekno viral. Nah, ternyata itu berarti untuk sebenarnya saya mengasihi, untuk saya memang mengasihi dia, atau ini cuman pencitraan aja Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi ketika mengasihi ya, firman Tuhan katakan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Seperti itu. Nah, itu yang ternyata Tuhan mau. Praktekkan kasih dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berikutnya ayat 25 ini di maaf Bapak Ibu, di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 ini poin yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini poin yang keempat ya Bapak Ibu. Jadi setelah yang tadi pertama adalah miliki pemahaman yang benar akan pengorbanan Yesus, yang kedua miliki ketulusan dan iman yang teguh, mempraktekkan kasih, terus semakin giat beribadah. Ketekunan yang seperti ini ternyata yang Tuhan mau. Nah, semakin giat beribadah Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 25, itu menariknya di belakangnya adalah ada dikatakan gini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu ini kan selalu berjalan ya Bapak Ibu, dan waktu itu satu arah, maju terus, nggak ada mundur ceritanya, satu arah, maju terus wis pokoknya. Demikian juga hari Tuhan itu semakin dekat Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian kita ini jadi lengah, lupa kalau hari Tuhan itu semakin dekat. Hidup bebas-bebas, jangan seperti itu. Ternyata Tuhan tidak mau kita seperti itu Bapak Ibu. Waktunya ibadah kita harus ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan ternyata pemaknaannya bukan sekedar haleluya, haleluya Bapak Ibu. Tapi ternyata di balik ini semua ada pengorbanan Yesus. Ada karya keselamatan yang sudah Tuhan kasih buat kita. Jadi Tuhan mau supaya kita ini semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita harus punya pemahaman itu Bapak Ibu. Ya, jadi masalah itu bisa datang kapanpun Bapak Ibu. Yang namanya pergumulan, masalah, tagihan, telepon, listrik, air, anak sekolah, tagihan apalagi Bapak Ibu, cicilan sepeda motor, cicilan mobil, rumah, apapun lah Bapak Ibu. Apapun itu semua akan terus berjalan memang Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kemudian yang ini tadi jadi membuat kita ini wis gak usah ibadah, wis aku tak ngurusi ini aja. Ngurusi nunggu masalah selesai Bapak Ibu, kita nggak akan ibadah sampai kita meninggal Bapak Ibu. Karena selama kita ini kakinya masih nginjek tanah Bapak Ibu, belum ngawang begini Bapak Ibu, itu masalah itu pasti ada, pergumulan itu pasti ada, dan itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Mendewasakan kita. Tuhan mau supaya kita ini jadi emas yang murni. Kalau kita ibaratkan itu emas yang murni. Begitu. Jadi yang namanya masalah pergumulan itu pasti ada. Ketika hati kita sedang gelisah tentang masa depan atau apapun, ya itu wajar, namanya kehidupan Bapak Ibu. Itu pasti terjadi. Tapi jangan sampai kemudian itu yang akhirnya jadi membuat kita ini tidak bisa melihat Tuhan kita yang begitu dahsyat. Jangan sampai masalah kita, cita-cita kita yang belum tercapai semuanya ini akhirnya jadi sebuah penghalang buat kita untuk dekat sama Tuhan. Sekarang ibarat seperti ini. Anggaplah Tuhan di sebelah sini ya Bapak Ibu, anggaplah seperti itu. Ya. Tuhan melihat saya bingung sama masalah saya, misal Bapak Ibu, seperti itu ya. Ketika saya punya masalah, harusnya saya yang betul apa? Saya bawa masalah ini kepada Tuhan. Teorinya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini masalah tak liai terus Bapak Ibu, ya apa iki caranya? Angel rek. Aduh. Selesai enggak Bapak Ibu? Kalaupun selesai, capek enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan aku punya masalah. Ditolong enggak Bapak Ibu? Ditolong kan? Tinggal kitanya ini loh Bapak Ibu. Mau atau enggak, nah itu yang tadi Pak Leri bilang ya.
Nah, mau atau enggak, datanglah sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan itu pasti tolong Bapak Ibu. Ya, pasti ditolong Bapak Ibu. Saya akan tutup ini dengan suatu kesaksian Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin semuanya sudah tahu kalau ini bukan untuk sombong-sombong atau gimana Bapak Ibu, tapi ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini bagi saya sendiri juga mustahil Bapak Ibu, nggak mungkin buat saya, jalan tertutup sepertinya. Jadi saya kan kemarin di bulan September akhir, puji Tuhan saya akhirnya bisa beli mobil. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena saya. Nah, waktu prosesnya ini Bapak Ibu, ini secara pribadi jujur nggak gampang. Saya sering sekali ngomong sama mama, sama papa, seperti itu. Sama Gabriel juga tak ajak omong. Kita sering tukar pikiran Bapak Ibu. Saya juga bingung juga ini. Waduh, beli mobil ini ya nggak murah. Ini ya zaman juga kayak begini, seperti itu. Ini kan semua juga serba sulit sekarang. Pertalite naik, itu Pertalite naik, lain-lain bawang ikut naik. Nah, nanti bawang bakulnya alasannya Pertalite naik, semua salah Pertalite. Semua naik karena Pertalite naik, nanti beras naik. Lah ikut treke, Pak. Treke. Aduh, ngangkat itu bensin solare, Pak. Naik semua Bapak Ibu. Dan naiknya itu nggak main-main Bapak Ibu. 7.650 jadi 10.000. Yang Pertamax juga begitu. Seingat saya dulu itu masih 9.000 Bapak Ibu. Terus naik sempat jadi 14.500, turun ke 13.900. Wah, ini memang zaman ini bukan semakin gampang. Saya waduh Tuhan, ya apa ini? Dan waktu di bulan-bulan Mei Bapak Ibu, saya ini memang waktu itu sudah coba jual motor saya gitu Bapak Ibu. Jadi di awal tahun ini atau akhir tahun lalu saya lupa Bapak Ibu, antara itu pokoknya Tuhan itu memang sudah taruh di hati saya bahwa di tahun 2022 bulan September saya akan punya mobil. Nah saya kan ya gak ngerti tuh Bapak Ibu, ya wis dimelok ya Tuhan ya apa. Terus ada undian Bapak Ibu, luar biasa. Saya kira ini jawaban dari Tuhan ya Mak ya, jawaban dari Tuhan ini. Papa mama saya berjibaku di satu mall Bapak Ibu, di PG Junction itu ya Bapak Ibu, gara-gara belanja kemudian ini Pak bisa ditukarkan. Oh iya dicoba ya, siapa tahu jalan Tuhan, kan begitu Bapak Ibu ya. Ternyata kehendak Tuhan tidak seperti itu. Saya ingat 23 September atau 24 hari Sabtu, undian Sigra gagal, Expander tanggal 24 itu Bapak Ibu. Wah ini Tuhan, ini dapat wis terserah Tuhan lah. Wis ini kehendakmu yang jadi. Ternyata Bapak Ibu itu lagi acara yang youth, inget ya kita ada nonton bersama. Nah itu kita nonton bersama, waktu kalian nonton saya ini, ya Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, tapi semuanya itu kembali lagi kepada Tuhan lagi. Itu diizinkan atau enggak, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa maksa kehendak kita. Sorry Bapak Ibu. Nah jadi singkat cerita akhirnya terus WA Bapak Ibu, cengkling, aduh apa expandernya ternyata kita nggak dapat gitu. Waduh Tuhan, aduh iki Tuhan angel. Nah waktu itu Bapak Ibu saya juga agak down juga. Waduh ya apa gitu, aku salah denger dah. Tapi bentar Bapak Ibu, saya kelewatan ceritanya. Saya jual motor bulan Mei Bapak Ibu. Saya jual motor, wah itu sudah sampai masuk OLX sudah, IG sudah, ya. Terus juga ada dibantu oleh beberapa orang juga, termasuk di gereja ini saya juga ada dibantu juga sama mamanya Kevin Matthew juga untuk jualkan waktu itu. Nah terus Mei kan Bapak Ibu ya, jadi motor saya itu Bapak Ibu, saya beli standar sampai di saya jadi nggak standar Bapak Ibu. Saya modifikasi, pokoknya saya kasih yang bagus-bagus, udah kepasang semua. Terus terakhir ketambahan bonus rantai Bapak Ibu, rantainya putus, saya ganti akhirnya rantai gear setnya. Udah enak itu Bapak Ibu, yang beli tinggal jalan aja. Orang motor dari 2016 sampai tahun sekarang ini kilometernya masih belum 30.000 Bapak Ibu.
jarang saya pakai lah, orang saya rutenya Bapak Ibu Purimas Panjang Jiwo ya Bet ya. Nah ini kan teman kampus saya Bapak Ibu, jadi Purimas Panjang Jiwo, Purimas Panjang Jiwo Pondok Chandra, wis ikut tok ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya dekat sama kekasih saya di Malang, saya ke Malang. Itu baru perjalanan jauh motor saya Bapak Ibu. Sebelumnya cuma uplek-uplek sini aja. Yang beli itu sampai heran-heran Bapak Ibu. Saya itu jual dari Mei, berdoa. Mama saya itu bilang, wis jualan dulu. Kita nanti sudah dijual baru kita ngomong perkara ini. Jangan pusing aja tapi motornya gak dijual-jual. Tak jual Bapak Ibu. Ya ampun ya Tuhan, saya itu sampai putus asa Bapak Ibu, tak jual ke dealer sampean Bapak Ibu. Piro iki Pak? Dilihat sih patinku, api iki barangku Pak. Ternyata, waduh, ya ini 14 lah, 14 saya kaget langsung Bapak Ibu. Barang motor CBR 14 juta Bapak Ibu. Waduh, iki wis dimodif, wis ganti gear set, tak iming-iming gak ngaruh Bapak Ibu. Mek naik 500.000. Ya 14,5 ya coba ya. Tapi sampean mau gak lek mau langsung iki. Nah, bosku gak iso ngono, nek sampean mau langsung iya dijopo, Mas. Wis gak iso Pak, gak sido. Ganti saya ke dealer sebelahnya. Gak dianggap Bapak Ibu kurang asem, orang sapu-sapu tuh Bapak Ibu. Saya datang. Pak saya mau jual motor, gak dilihat motornya Bapak Ibu. Di depan gak dilihat Bapak Ibu. Motor apa Mas? CBR, tahun berapa? 2016. Gak dilihat wis ngomong harga Bapak Ibu. 14 lu kurang asem rek, oh iya rek. Bahan saya seperti itu Bu, kok sama ya? Terus ya udahlah, oh Pak, terus malah dia cerita, ini sempat bikin saya lebih down lagi Bapak Ibu. Mas, sekarang ini susah Mas, Ninja ya ajur Mas, kayak gitu. Motor sport ini ajur semua sekarang. Saya kemarin CBR loh Mas, 8 bulan nggak gerak, masa ampun. Sak semester nambah 2 bulan Bapak Ibu, ya? IPK saya sudah keluar itu juga masih belum laku-laku berarti. Mateng Tuhan, tak hitung Bapak Ibu secara logika. Mei, Juni, itu Juli Bapak Ibu, saya putus asa mulai Juli. Mateng Tuhan, 3 bulan, masuk sak semester mana Tuhan lagu nih, kayak gitu. Tapi apa Bapak Ibu, Tuhan itu kasih kekuatan saya dan Tuhan itu ngomong dengan jelas pada saya. Lihatan nanti bulan Agustus. Saya akhirnya ya sudah biasa jalani hari seperti biasa gitu Bapak Ibu ya. Agustus tanggal 1 persis Bapak Ibu. Ternyata nggak jauh-jauh yang beli. Teman saya sendiri Bapak Ibu. Tahu-tahu datang siang lihat motor, orang ini ngerti motor. Dia juga dunia balap ya iya ngikuti. Jadi kalau lihat motor nggak dinyalain Bapak Ibu, cuma dilihat toh. Dinyalain nota, namanya Marcel Bapak Ibu. Sel dinyalain nota. Gak usah Kak, aku ngerti barang kok. Ya wis Kak, untuk Kak Bari ya. Terus habis itu kan pasarannya memang sudah jatuh Bapak Ibu. Saya buka 18 akhirnya. Terus akhirnya dia pulang. Udah, saya nganterin kekasih saya itu yang tadi Bapak Ibu di Malang itu tadi. Interview kerja Bapak Ibu di Kertomenanggal. Udah saya ke sana terus saya selesai dari situ saya ke Royal. Makan es krim, makan mixue ya Me ya. Nah, saya terus terima telepon berdering Bapak Ibu. Set, nah angkat nah. Halo, nah gitu Bapak Ibu ya. Ini kakak di rumah jam piro? Papa aku mau lihat. Oh iya. Terus ya wis nanti ya, aku sih di luar ini jam tujuan ya apa? Lah kok ketepaan Bapak Ibu, hari itu harusnya saya ngelesi, murid saya batal nggak les hari itu. Memang Tuhan sudah atur berarti. Tanggal 1 Agustus. Oke, terus saya pulang kan Bapak Ibu, saya pulang, datang sama papanya. Dia bilangnya sama saya pertama begini, nanti tergantung papaku, lek papaku serp ya diambil langsung. Sampai sana, papanya bilang gini, ya ini sini terserah Marcel ngerti kok lo ya kok dibolak. Nah, terus kemudian akhirnya mungkin supaya papanya lihat begitu ya Bapak Ibu ya, papanya juga oke, mamanya oke gitu. Langsung Bapak Ibu saya itu pikir saya ini sih paling belum ini. Langsung dibayar malam itu juga Bapak Ibu lunas. Ya. Itu betul-betul waktu itu saya kayak waduh CBR ku hilang gilaan, waduh. Jadi waktu itu saya juga agak syok Bapak Ibu karena saya nggak nyangka juga kalau itu akan laku hari itu ya. Beri sorak terima bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Nah nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, udah kan itu bulan Agustus berjalan terus saya ini ada
ngurusi retreat juga ya, sama Obed juga Bapak Ibu, kami panitia pusing kita Bapak Ibu, acara ini acara itu, selesai lega saya Bapak Ibu, sehingga cerita seperti itu. Terus kan uangnya sudah ada ini Bapak Ibu, tanya-tanya mobil saya Bapak Ibu, tanya-tanya, cari di Google, cari orang nggak pernah kenal, saya chat semua gitu ya. Saya itu ternyata sebelum itu saya juga sudah cari. Ada satu orang ini yang memang dia ini kasih harga ini murah sekali. Saya tapi nggak save nomornya, konyol juga saya Bapak Ibu. Yang mahal-mahal tak save, yang murah nggak tak save. Kok ya apa Tuhan ya. Nah, terus kemudian Tuhan ingatkan saya. Oh iya, saya cari lagi dapat. Nah, terus waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama Papa Mama untuk lihat ini mobil. Terus kita lihat nanti kalau memang cocok ya diambil. Nah, satu malam sebelum itu Bapak Ibu, saya ingat saya beli 29 September. Tanggal 28 malam itu saya habis jalan-jalan pergi sama Tasya, terus sampai di rumah ngobrol sama Papa Bapak Ibu. Ngobrol bahas tentang resesi tahun 2023, tahun yang gelap. Betul ya Bapak Ibu ya, kita semua dengar berita itu ya. 2023 tahun yang gelap. Kemudian saya jadi waduh, ngobrol-ngobrol ya apa ya, akhirnya saya rasa aduh udahlah, jangan dulu juga lah, jangan dulu Tuhan, nanti aja enggak apa-apa, tak tahan dulu aja, memang sih belum wayah ya sudah enggak apa-apa, motor sudah saya jual, uangnya sudah ada dipegang, cuman ya itu juga jadi pertimbangan. Terus kemudian Bapak Ibu yang terjadi adalah setelah ngobrol-ngobrol saya masuk kamar kan, saya masuk kamar, terus kemudian saya duduk di sana. Kemudian saya itu nangis Bapak Ibu. Dan waktu saya nangis itu saya juga lagi dengar suatu lagu yang memberkati saya Bapak Ibu. Jadi lagu ini waktu saya pelayanan di tempatnya Pak Teguh. Waktu Pak Teguh kan pernah khotbah di sini. Nah, lagu ini betul-betul jadi kekuatan buat saya Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan mau setiap keadaan kita apapun itu kita tetap ikut sama Tuhan. Nggak boleh terpengaruh dengan apapun, harus punya ketekunan. Keadaan bisa berubah Bapak Ibu. Yang nggak bisa berubah, waktu saya pikir-pikir lagi waktu itu, Tuhan juga ingatkan saya, orang benar hidup oleh karena iman, oleh karena percaya, bukan karena melihat. Tapi secara manusia saya juga takut Bapak Ibu untuk mengambil langkah. Ini nggak main-main soalnya, waduh ini saya keliru Tuhan, buyar Tuhan ini Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya lagu ini cukup lama memberkati saya sebelumnya. Terus saya dengar lagunya seperti ini Bapak Ibu, mungkin multimedia bisa ditampilkan juga. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bapak Ibu juga bisa nyanyi sama-sama ya. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Malam itu Bapak Ibu, saya dengar lagu ini, saya nangis Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan saya mau nangis lagi Bapak Ibu, karena ini betul-betul saya waktu itu sudah, Tuhan ini nggak mungkin.
Even tipe terendah pun saya berpikir Bapak Ibu. Tipe terendah yang pelek kaleng semuanya juga standar. Bahkan logo mobilnya bukan krom-kroman Bapak Ibu, masih warna plastik. Itu aja saya masih mikir, Tuhan ya apa caranya Tuhan. Tapi kok nanti nek beli ini juga saya juga bakal getun juga nanti suatu saat. Saya nangis, Tuhan, aku salah tak Tuhan. Aku salah denger tak Tuhan. Tuhan ampuni, aku ngawur Tuhan, aku salah denger. Ternyata mungkin aku gak beli mobil di tahun ini Tuhan. Aku salah, aku cuman denger-dengeran tapi ternyata aku salah denger. Saya cuman berpikir seperti itu Bapak Ibu waktu malam itu. Cuman lagu ini mengajarkan saya juga bahwa dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang kita harus andalkan Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Waktu itu saya nangis malam itu. Sudah kemudian selesai malam itu berlalu, saya istirahat, besok saya harus kuliah lagi. Waktu itu hari Rabu Bapak Ibu. Kalau jadwal saya kuliah Rabu itu pagi kelas ada jeda, terus baru istirahat siang, setelah makan siang baru kelas lagi. Nah waktu jeda itu Bapak Ibu, nggak tahu kenapa saya chat papa saya. Pak gitu, pertamanya cuma gitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu karena saya ini juga setelah chat itu kayak apa ya tak chat gitu. Ngapain ya? Terus kemudian saya akhirnya, Pak, nanti mau lihat mobil ya. Cuman lihat tok aja Pak, nggak usah beli, lihat tok aja supaya tahu sebagai gambaran. Nek saya cuman udah nggak berpikir beli Bapak Ibu. Sudah nggak ada pikiran bakalan beli cepet-cepet, sudah. Itu sudah September akhir. Waktu itu mama saya sebelum itu undian itu gagal, mama bilang September belum habis kok. Saya percaya itu, tapi saya juga udah nggak tahu lah, kalau memang kehendak Tuhan ya terjadilah sesuai kehendak Tuhan, tapi kalau enggak ya saya berserah saja sama Tuhan. Kemudian saya chat papa saya pulang waktu sore itu sekitar jam 3 Bapak Ibu. Terus kemudian papa saya ternyata juga kepikiran saya Bapak Ibu, semalam nggak bisa tidur. Saya tahu papa saya bapak yang baik, kepikiran sama anaknya. Apalagi Tuhan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, Tuhan itu mau kita semua datang sama Tuhan. Tuhan itu juga tahu kok Bapak Ibu kekuatan kita. Kapasitas kita itu Tuhan tahu. Kemudian setelah itu papa saya juga ngobrol-ngobrol sama mama. Wes ayo pergi, lihat. Mama sudah bilang siap no kalau memang nanti jadi. Tapi saya itu dasari saya itu sudah wis bomboan istilahnya Bapak Ibu. Beli ya puji Tuhan, nek gak beli ya wis memang berarti belum jalannya. Sampai sana Bapak Ibu. Sampai di sana tanya-tanya begini, dipotonglah itu harga Bapak Ibu, bahkan dengan DP yang seharusnya nggak sebegitu. Dan saya juga kaget waktu saya terima yang dari leasingnya ini Bapak Ibu. Apa yang saya bayar di sana tertulisnya itu bisa lebih. Orang ini sudah bilang saya nggak dapat apa-apa. Saya kaget waktu saya buka setelah itu persetujuan jadi. Beberapa minggu setelah itu, waktu di dealer itu saya nangis Bapak Ibu akhirnya. Saya nggak kuat, saya ke toilet, saya nangis. Karena saya hari itu beli mobil, saya nggak, itu di luar batas pemikiran kemampuan saya. Sudah nggak mungkin buat saya Bapak Ibu. Bahkan yang saya beli itu rencananya 1000 cc, tipe bawah. Udah nggak usah aneh-aneh wis. Ternyata Tuhan berkehendak lain, kok bisa dibukakan jalannya, saya naik 3 tingkat Bapak Ibu. Saya beli akhirnya yang apa? 1.200. Itu sudah di luar pemikiran saya, nggak masuk di akal Bapak Ibu. Memang jalan Tuhan itu, tapi ternyata tak terselami. Kok bisa Tuhan pertemukan dengan orang yang ini nggak pernah saya kenalan dari teman yang enggak. Tapi kok bisa, bahkan orang ini sampai bilang Bapak Ibu dealernya, Pak ini seperti sudah ada yang ngatur ya di atas. Karena apa Bapak Ibu? Saya minta warna, ditanya warna apa? Kuning. Dicek. Oh iya ini sudah dalam perjalanan. Sudah transit Bapak Ibu, sudah jalan dari Jakarta. Saya nggak habis pikir Tuhan. Memang kalau Tuhan berkarya itu jangan dibatasi ya Bapak Ibu ya. Ya, berikan sorak-sorai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan itu yang berkarya buat kehidupan kita. Saya secara pribadi gak ada pikiran Bapak Ibu untuk bisa beli tipe itu sudah di luar batas kemampuan saya. Saya rasa seperti itu.
Tapi ternyata Allah kita itu luar biasa. Dia mengatur segalanya sedemikian begitu rupa. Dan saya tahu bahwa sebelumnya itu Tuhan sedang proses saya. Lewati fase-fase penantian seperti itu. Dan juga saya harus, ya ini jual motor ya segini kayak gini. Tapi saya melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan pasti juga akan nyatakan. Pokoknya kita mau ikut sama jalannya Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, tetap tekun ikut Yesus Bapak Ibu. Sampai akhir hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bu Hayal. Saya undang para pemain musik. Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, saya enggak tahu tapi anak saya ini punya kerinduan yang gigih. Kalau masalah ketekunan dia tuh tekun sekali. Dan apa yang dia inginkan itu selalu Tuhan kasihkan. Tuhan berikan sesuai dengan yang terbaik Tuhan kasihkan. Jadi pada saat dia sudah menyerah, aduh mah, wis gak dapet ini mah. Tapi kok Tuhan bilang bulan September mah. Loh, September belum berakhir. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Gampang. Ayo semangat lagi. Segitu ya, Ma. Iya, ayo semangat lagi. Ayo tetap tekun Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan Tuhan mau tolong, tapi Tuhan pasti tolong. Amin ya. Saya waktu ke Jakarta kemarin saya nggak pegang uang. Saya nggak punya uang. Ikut sekolah yoga lagi, wow nggak punya. Tapi saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan mengatur. Bagaimana semua perjalanan saya diatur dengan baik, bahkan saya tidak keluar dana sedikit pun di situ. Bagaimana saya yang bingung mau naik apa ke sana ke Jakarta, saya sudah pilih bis yang murah, berhenti di terminal ini. Saya bertemu dengan saudara, oh naik ini aja, semua diaturkan kendaraannya. Saya tidak keluar uang sama sekali. Sampai dijemputkan di sana, diantarkan. Saya merasa Tuhan baik banget ya. Tuhan tidak mengizinkan biji matanya itu dibuat biasa-biasa. Siapa di sini biji mata Tuhan? Engkau yang biji mata Tuhan. Mari sembah Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Engkau luar biasa di hadapan Tuhan. Mari sembah yuk. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu lagi diingatkan Tuhan, hari-hari ini banyak berdoa, mintalah supranatural breakthrough. Sama-sama katakan apa? Supranatural breakthrough. Jadi terobosan di alam di atas natural. Jadi terobosan yang bukan bisa hanya karena kamu pandang-pandang kita pikir cari caranya, bukan. Supranatural breakthrough. Dan pada saat string aja, string, lembut. String aja. Dan pada saat-saat ini dengar baik, ada kuasa yang lain yang akan sedang mengganggu rumah tanggamu, mengganggu finansial, dan juga mengganggu suasana di rumah. Itu juga saya alami dan saya scanning beberapa saat, dan ini juga terjadi di beberapa jemaat dalam bentuk gangguan spiritual, dalam bentuk roh. Jadi pesan saya kepada jemaat, Anda yang merasa terganggu hari-hari ini, boleh datang berdoa, boleh datang minta doa, tetapi lebih saya sarankan lagi, urapi, persiapkan diri Anda sendiri. Sudah ada 1, 2, 3 orang yang datang kepada saya,
Dan saya arahkan, saya mengurapi dia, lawan sendiri. Engkau prajurit Allah, lawan. Jadi rumahnya diganggu dan ada beberapa jemaat juga yang mengalami perkara-perkara yang sama. Saya berdoa, boleh minta berdoa kepada kami hamba-hamba Tuhan, tidak salah, boleh. Tetapi yang berperang selanjutnya adalah Anda. Oleh sebab itu hati-hati menuju akhir tahun dan masuk ke tahun yang baru. Anda harus banyak benar-benar masuk hadirat Tuhan, minta supranatural breakthrough. Hati-hati rumah tanggamu, ada celah iblis masuk. Hati-hati dengan anakmu, ada celah iblis masuk ya di situ. Hati-hati sudah baik-baik semua, nanti ada celah finansial diganggu. Jadi ini benar-benar dihati-hatiin. Tapi tahun ini Tuhan memberikan visi misi kepada kita, itu tahun perlindungan. Jadi ada tudung kuasa Allah bagi Anda yang berlindung sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Pasti diluputkan, pasti dilewatkan. Yang percaya katakan amin ya. Ya, jadi benar-benar. Lalu apakah kita perlu takut menghadapi roh-roh spiritual itu? Nggak perlu. Terus nggak usah diprasangka-prasangka. Aduh, gimana nih, nggak perlu. Yang perlu kita katakan adalah aku ini biji mata kepunyaan Tuhan. Yang perlu kita tekuni adalah aku ini milik Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam hidupku. Aku nggak perlu tahu kuasa-kuasa yang itu. Tapi kalau engkau merasa terganggu, engkau harus dekat sama Tuhan dan engkau harus tahu kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidupmu. Amin ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa saat ini bahkan waktu di Jakarta saya melayani orang-orang, saya juga menghadapi serangan-serangan seperti itu. Tapi saya tahu Tuhan itu dahsyat dan membela saya dengan luar biasa, bahkan melepaskan saya dari cengkeraman-cengkeraman si jahat. Dan itu nampak nyata begitu. Dan mohon maaf, bahkan saya bisa dengar suara-suaranya dia berbicara. Dan itu benar-benar sesuatu yang aku nggak takut, dia punya dimensi, aku juga punya dimensi. Dimensiku dimensi kerajaan Allah. Amin. Ada kuasa tudung yang luar biasa menjaga setiap anak-anak Tuhan. Amin. Hati-hati. Walaupun dikatakan kita mau masuk tahun yang suram, tahun 2023. Di dalam Yesus ada terang ilahi yang dahsyat. Kegelapan dibuat menjadi terang. Asal hidupmu memancarkan terang itu. Yesus hidup dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, agak panjang hari ini. Tangkap sesuatu rema. Angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, haleluya, waktu yang terbaik atas setiap kami Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih kuasa Roh Kudus yang menghibur engkau, yang melawat engkau, yang menguatkan engkau.
diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah segenap keturunanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil, diangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Jehovah Sebaot, Allah El Gibor, Allah yang perkasa, engkau masuk dalam tudung keselamatan Tuhan, engkau masuk dalam tempat perlindungannya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.